Sebagai akibat daripada satu coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. ...55 tahun lebih impunitas. Bagaimana Indonesia mundur setelah genosida 1965. Sudah lebih dari 55 tahun sejak militer Indonesia di bawah kendali Jenderal Soeharto melancarkan operasi militer untuk mengambil alih negara, menyusul upaya kudeta yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan operasi pemusnahan. Hal ini mengakibatkan genosida Indonesia 1965-66 yang menewaskan hingga 1 juta warga sipil tidak bersenjata. Sejak pembunuhan, pemerintah telah menyatakan bahwa kekerasan itu spontan dan dipimpin oleh rakyat yang marah terhadap pengikut komunis yang dianggap bertanggung jawab atas percobaan kudeta yang menewaskan 7 perwira militer. Namun penelitian terbaru Jas Melvin membuktikan bahwa militer Indonesia merencanakan pembunuhan tersebut. Militer menghabiskan setidaknya 1 tahun mempersiapkan untuk memulai dan melaksanakan serangannya. Ini termasuk mengerahkan kelompok milisi sipil untuk mendukung operasinya. Analisa Jas Melvin terhadap 3.000 halaman dokumen rahasia internal militer memperkuat berbagai temuan yang menunjukkan keterlibatan militer Indonesia dalam pembunuhan massal 1965-66. Namun tidak ada yang dibawa ke pengadilan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang berjanji untuk menyelesaikan kejahatan ini sebagai bagian dari kampanye presiden, telah gagal menepati janjinya. Saat ini, negara Indonesia masih berkonflik tentang bagaimana menghadapi masa lalu yang kelam ini. Meningkatnya pengaruh militer pada masa jabatan kedua Jokowi meningkatkan resiko Indonesia menghadapi operasi militer serupa di masa depan. Temuan dari masa lalu pada tahun 2010 selama kerja lapangan di Aceh, Jas Melvin memperoleh akses 3.000 halaman dokumen militer yang merinci bagaimana militer menguasai negara Indonesia sebelum memulai dan melaksanakan pembunuhan 1965 dan regu kematian. Mereka melakukan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan untuk meneror penduduk agar mendukung kekuasaan militer. Mulai pertengahan 1964, militer secara aktif berencana untuk menguasai negara Indonesia. Pimpinan militer semakin khawatir bahwa Presiden Soekarno berencana melemahkan monopoli militer atas angkatan bersenjata. Militer sangat khawatir ketika Soekarno menyatakan dukungannya terhadap usulan Partai Komunis untuk membentuk Angkatan Kelima atau Tentara Rakyat. Dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa pimpinan militer berharap menggunakan peristiwa dalih untuk melancarkan kudeta yang tidak dideklarasikan dan membenarkan rencana serangannya terhadap Partai Komunis. Peristiwa dalih ini terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 ketika sekelompok kecil perwira militer yang tidak puas yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh para anggota kunci pimpinan militer yang mereka tuduh berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Gerakan 30 September tidak ada hubungannya dengan basis keanggotaan Partai Komunis, tetapi militer dengan cepat menyalahkan partai tersebut. Dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih posisi Panglima Angkatan Bersenjata dan menolak untuk mundur ketika diperintahkan oleh Soekarno. Dia mempertahankan posisinya sebagai Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. File Genosida Indonesia juga menunjukkan bahwa Soeharto menguasai Komando Mandala yang didirikan sebagai bagian dari kampanye Ganyang Malaysia. Perintah tersebut diberikan kekuasaan untuk mengumumkan darurat militer secara internal tanpa harus meminta persetujuan presiden terlebih dahulu. Dengan kekuasaan baru ini, Soeharto mendeklarasikan darurat militer di Pulau Sumatera pada 1 Oktober 1965. File Genosida Indonesia menunjukkan militer memobilisasi berbagai jenis kelompok milisi sipil selama pembunuhan 1965-66. Militer memerintahkan anggota organisasi politik untuk membantu. Organisasi-organisasi ini didorong untuk memburu komunis untuk militer. Anggota utama dari organisasi ini selanjutnya diorganisir menjadi regu kematian yang disponsori oleh militer. Anggota paramiliter pertahanan sipil dan kelompok pertahanan rakyat juga dimobilisasi dan dikoordinasikan melalui Komando Perang Teritorial. Kelompok milisi sipil ini terlibat dalam penyiksaan, penghilangan paksa, dan eksekusi di luar hukum terhadap orang-orang yang diduga komunis. Pengerahan milisi sipil dimungkinkan di bawah struktur peperangan militer. Sebagai bagian dari struktur ini, Kodam menyejajarkan pemerintahan sipil dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu, militer mendukung mobilisasi kelompok milisi sipil sebagai bagian dari doktrin pertahanan rakyat total. Belajar dari masa lalu sampai hari ini, tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan 1965-66. Korban terus hidup berdampingan dengan pelaku, diteror hingga bungkam. Janji Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi masa lalu telah gagal terwujud. Mungkin yang paling mengkhawatirkan, militer pada periode kedua Jokowi terus meningkatkan pengaruhnya. Jokowi telah mengizinkan tokoh-tokoh penting militer memegang posisi penting dalam pemerintahannya. Ini termasuk Menteri Pertahanan dan mantan pemimpin oposisi, pensiunan Jenderal Prabowo Subianto, yang telah menyerukan kembalinya doktrin pertahanan rakyat total. 55 tahun kudeta Soeharto dan awal genosida 1965-66. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menghadapi dua pilihan yang sulit. Penyelidikan dan pempublikasian kekejaman yang terjadi pada 1965-66 dengan harapan tidak akan pernah lagi membiarkan negara ini tenggelam dalam kekerasan yang mengerikan, atau bahkan dapat terus menyangkal agen militer di balik pembunuhan 1965-66 sambil secara aktif menetapkan kembali salah satu kebijakan utama yang memungkinkan militer melakukan kekejaman semacam itu. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.